Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar Mutiara Pagi dari Bandung, pagi ini kami bersama Ustadz Roja Sahrul Hikmat tentu akan membahas tema manusia dipengaruhi rasa. Tentu pendengar, manusia merupakan makhluk yang Tuhan ciptakan dengan dibekali akal dan juga memiliki hawa nafsu dalam menjalankan kehidupan. Seperti yang kita ketahui, manusia tidak akan pernah terlepas dari hal tersebut. Namun dalam menjalankan kehidupan, manusia tentunya membutuhkan manusia lainnya, tentu untuk kelancaran dalam menjalankan kehidupannya. Yang artinya kita termasuk makhluk sosial, dan tentu manusia yang lebih penting lagi dipengaruhi oleh rasa takut, rasa ingin dihargai, rasa ingin memiliki, ya. Kemudian rasa ingin dihormati, juga yang paling penting adalah rasa perasaan, Ustadz nih. Nah, sebenarnya kalau berbicara rasa itu sangat luas ya. Seperti apa, Ustadz? Manusia dipengaruhi rasa. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa dengan topik bahwa manusia itu hidupnya dipengaruhi oleh rasa. Sebagaimana tadi Pak Ustadz Asmita sampaikan bahwa manusia itu Allah berikan suatu perkara yang istimewa. Yang pertama akal, kemudian yang keduanya adalah hawa nafsu dan perkara-perkara yang lain. Salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan makhluk yang bernama manusia fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baiknya penciptaan. Jadi manusia itu memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan sangat banyak keistimewaan dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Nah, pada kesempatan kali ini yang kita akan bahas adalah manusia itu sangat mudah untuk berubah-ubah. Dan berubah-ubahnya manusia itu, salah satu faktor yang membuat manusia berubah adalah rasa. Nah, rasa itu sumbernya dari mana? Ada yang bersumber dari pikiran, ada yang bersumber dari hati. Maka dalam kehidupan ini ada namanya, terkadang mimik wajahnya cemberut, kadang mimik wajahnya senang, kadang bengong. Nah, itu semua kenapa bisa terjadi? Karena salah satu faktornya dipengaruhi oleh rasa. Sebagaimana salah satu panca indera kita ada namanya perasa. Di antara fungsinya untuk merasakan antara manis, asin, asam, kecut, apalagi Ustaz ya? Nah, itu perasa. Ketika lidah itu punya berfungsi dengan baik, maka makanan akan bisa dinilai. Oh, ini asin, ini manis, ini kecut, ini basi, ini enak. Nah, manusia pun demikian. Kehidupannya yang entah berapa lama di dunia ini sangat berpengaruh dengan namanya rasa. Maka salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazu'a wa idza massa'ul khairu manu'a. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Wa idza massahu syarru jazu'a. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan apabila mendapatkan kebaikan atau harta, dia jadi kikir. Nah, jadi manusia itu ya berkeluh kesahnya, kemudian
kikirnya itu di antara pengaruh besarnya adalah rasa. Maka penting kita harus bisa mengontrol pikiran kita dan hawa nafsu kita supaya bagaimana rasa ini menjadi rasa yang mendapatkan pahala. Bagaimana rasa yang mendapatkan pahala? Kalau berkeluh kesah baik atau tidak? Nah, itu tidak baik, apalagi berkeluh kesah yang menjadikan kita suudzon, yang menjadikan kita menjadi berbuat perkara yang tidak baik. Berarti berkeluh kesahnya adalah jelek. Tapi kalau berkeluh kesah dengan menangis di hadapan Allah, meratapi kesalahan, itulah yang baik. Maka salah satu doa Nabi, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, wahai yang membolak-balikan hati, teguhkanlah, tetapkanlah hati kami dalam agama. Maka sebagai makhluk yang namanya manusia, kita harus bisa mengontrol namanya rasa. Jangan sampai karena terlalu risau sehingga tidak kuat untuk menjalani kehidupan. Karena jangan sampai karena menyesal kemudian mengambil cara yang sangat jelek, yaitu bunuh diri. Jangan sampai karena terlalu sedih akhirnya malah melukai diri sendiri. Nah, itu semua terjadi karena faktor utamanya adalah karena rasa. Maka alihkanlah rasa-rasa ini kepada perkara-perkara yang baik dengan cara mengenal bagaimana baginda Nabi dalam mengolah rasa. Jadi ada mengolah rasa, ada mengolah perasaan. Jadi ada istilah baperan. Baper, ya. Nah, baper teh bawa perasaan. Lihat ketemu orang kok cemberut. Kenapa sih? Emang salah saya apa? Iya. Jadi segala sesuatu tuh di faktor utamanya rasa gitu. Jadi sebenarnya kita boleh ya menjadi perasa, tapi perasa yang baik saja. Iya. Jadi jangan sampai berperasa itu perasaan yang tidak baik. Yang tidak intinya. baik. Ya. Ini seperti apa menjaga ketika kita menjadi seorang manusia yang diberikan rasa oleh Allah, bukan rasa di lidah saja ya. Betul. Makanan yang dari ujung sampai ujung itu tahu mana yang enak, mana yang tidak enak. Ya. Ini mungkin secara makanan. Ini kembali ke rasa yang benar-benar menurut indikator Islam itu sendiri, Ustaz, sebagai Muslim. Nih, rasa apa saja yang harus dijaga, yang akhirnya jangan sampai rasa itu tidak disalurkan kepada sesuatu yang positif. Ya. Salah satu rasa yang harus dikontrol tatkala kita mendapatkan kebaikan, maka hadirkanlah rasa syukur. Jadi ketika orang mendapatkan harta, orang mendapatkan jabatan, orang mendapatkan pangkat, itu pertama kali yang akan merubah kehidupannya adalah rasa. Ketika rasanya tidak dialihkan kepada apa yang dicontohkan oleh Nabi, maka inilah menjadi awal perubahan kehidupan dia. Berapa banyak yang tadinya duduk dengan kita nyaman ngobrol, karena sudah mendapatkan sesuatu sehingga tidak nyaman lagi dengan kita. Kenapa? Saya kan pejabat, kamu mah rakyat, masa sih pejabat dulu sama rakyat? Itu rasa. Nah, ketika mendapatkan kebaikan-kebaikan, rasa yang kita pertama kali tumbuhkan adalah rasa syukur, maka justru yang pertama kali ingat adalah bahwa ini semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika merasakan bahwa ini pemberian Allah, maka yang pertama kali kita ucapkan adalah alhamdulillah. Rasa syukur Allah memberikan salah satu nikmat dari berbagai macam nikmat kepada saya. Sehingga dengan adanya kebaikan bukanlah menjadikan kita binasa,
datangnya kebaikan bukanlah malah membuat kita menjadi jauh dari Allah, justru dengan datangnya kebaikan-kebaikan, nikmat-nikmat itu menjadikan kita tambah menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, karena salah satunya kita menghadirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ustaz ya? Baik, jadi rasa syukur itu sangat penting. Ketika kita seperti Allah sampaikan bahwa ketika kita bersyukur atas segala nikmat, maka Allah akan tambah nikmat yang lain. Tapi sebaliknya maka azab ya, sangat pedih. Subhanallah. Baik pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung, tentu masih bersama Ustadz Roja Sahrul Hikmat. Kita membahas manusia dipengaruhi rasa. Nah, kembali Ustadz, manusia dipengaruhi rasa ingin tahu juga ya. Rasa ingin tahu, tapi ada rasa rendah diri. Nah, di sisi lain memang rasa ingin tahu itu bagus, tetapi perasa nih, ada orang perasa jadi rendah diri. Nah, itu juga jelek. Menempatkan diri sebagai kita makhluk yang mulia dan derajat yang tinggi tentu tidak baik juga ya. Kita terlalu merendahkan diri. Yang merendahkan diri itu yang baik itu kan hanya di hadapan Allah. Ya. Seperti apa Ustaz? Ya, di antara sifatnya manusia itu dipengaruhi oleh rasa merasa apa tadi Ustaz? Merasa bangga, rendah diri. Nah, maka kalau rendah diri dalam Islam kan namanya tawadu. Ya. Nah, tawadu, man tawadu'a lillah rafa'ahullah. Barang siapa yang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, justru dia akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Jadi kalau secara logika orang tawadu kok jadi naik? Tapi itulah janji dari Allah. Kalau kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa bahwa saya tidak punya apa-apa, bahwa saya tidak bisa apa-apa, maka inilah yang akan menjadikan kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang malah punya sifat merasa, justru ini yang menjadikan dia bisa naik posisinya menjadi orang yang sombong. Karena merasa pintar, karena merasa pejabat, karena merasa orang kaya, karena merasa yang lain, yang karena dari merasa inilah dia mudah untuk merendahkan yang lain. Nah, jadi punya rasa itu penting, tapi kalau merasa ini harus dikurangin. Kenapa? Karena kalau datang sifat merasa, maka inilah yang akan akhirnya dia lupa bahwa sebenarnya segala sesuatu itu adalah titipan dari Allah. Maka kata Imam Ghazali, kita tuh kalau punya segala sesuatu harus sebagaimana tukang parkir. Tukang parkir di mall, ada mobil yang harganya sekian, banyak pilihannya dari mulai yang paling mahal sampai yang paling kurang bagus mungkin. Tapi ketika ada orang ngambil, dia cuma ya dadah doang gitu, ngambil lagi, nggak marah. Kenapa? Karena memang di hatinya ada rasa bahwa ini hanya titipan saja. Jadi tatkala diambil oleh yang punya, ya silakan. Nah, yang menjadikan orang itu terkadang menjadi yang penyesalan yang begitu berat, kesedihan yang sangat berat, karena merasa memiliki. Hilang anting, sedih, nangis, marah-marah, hilang kalungnya, hilang mobilnya, hilang HP-nya. Wah, murang-maring itu. Kenapa murang-maring demikian? Karena merasa itu barang milik saya. Tapi kalau orang merasa bahwa segala sesuatu itu hanyalah titipan dari oleh Allah, maka hilangnya dan perginya pun itu karena diambil oleh yang punya. Siapa yang punya? Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam firman Allah, wa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita segala sesuatu yang diambil oleh Allah itu memang kembali kepada Allah, karena memang yang punya Allah, bukan milik kita.
Siapapun itu, kita sekarang punya seorang istri, punya anak, punya ayah, punya ibu, punya kerjaan dan segala macam. Tiba suatu masa, entah kita yang meninggalkan mereka atau kita ditinggalkan mereka, itu hakikatnya diambil oleh yang punya. Wa ilaihi roji'un, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada rasa, ada sifat merasa. Jadi rasa itu perlu diwujudkan, tapi diwujudkan dengan mengalihkan kepada perkara yang baik, salah satunya mencontoh baginda Nabi. Tapi kalau merasa perkara-perkara yang akhirnya menjadikan kita malah jadi sombong, jadi tidak baik, maka merasa ini harus segera dipangkas. Baik pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi RM Bandung, manusia dipengaruhi oleh rasa. Tentu tadi disampaikan oleh Ustadz Roja bahwa boleh kita mempunyai rasa rendah diri, tawadu di hadapan Allah. Juga kita boleh rasa kita dipelihara hanya semata-mata malu sama Allah. Tetapi ketika kita merasa tinggi, ketika kita merasa paling hebat, kita merasa paling kuat, ini akan ada satu titik kesombongan. Maka sehebat amal kita pun, maka Allah tidak akan memasukkan kita ke surga kalaupun masih ada setitik kita merasa menjadi orang yang sombong. Pendengar dan pemirsa, akan kita kupas kembali seperti apa manusia dipengaruhi oleh rasa, tetapi yang paling penting, jadilah kita menjadi manusia yang penuh rasa syukur terhadap Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Mungkin saat ini kita dibandingkan nikmat kita itu sedikit. Ada orang yang seperti itu tadi ya. Sedikit, kenapa? Jadi membanding-bandingkan dengan orang yang di atasnya. Padahal dia tidak sadar bahwa rasa syukurnya karena tidak ada dalam dirinya. Dia tidak sadar, dia sehat, memang tidak punya uang tapi dia sehat. Memang dia tidak berkecukupan, tetapi anak-anaknya saloleh. Nah itu hal-hal sedemikian juga harus menjadi kita harus menjadi manusia yang perasaan sangat tinggi terhadap syukur kepada Allah. Silahkan Tat. Jadi kita harus menjadi seorang manusia yang peka dengan rasa. Jangan mati rasa. Bagaimana jadi orang yang peka dengan rasa? Contoh mudahnya ya sebagaimana lidah tadi. Kalau sebagaimana beberapa tahun ke belakang salah satu wabah yang hampir mengenai seluruh dunia, salah satu cirinya kalau terkena wabah tersebut adalah hilang rasa. Saya pun mengalami itu. Tapi alhamdulillah tidak tidak di karantina. Tidak dikucilkan. Nah, ketika manusia itu hilang rasa perasa tersebut, bahaya. Sebagaimana bahayanya lidah ketika tidak bisa merasakan rasa. Jadi ya hampa, makan gulai terasa hampa, makan sate terasa hampa. Apa yang dimaksud hilang perasa di sini? Semakin orang itu hidup, semakin jauh dari Allah, tapi merasa tidak jauh dari Allah. Sebenarnya orang tersebut makin jauh dari amal agama, tapi dia tidak merasa jauh dari amal agama. Ini yang bahaya. Terkadang seorang anak melihat ibunya lagi repot, bapaknya lagi sakit, cuek aja. Nah, kenapa timbul cuek? Karena perasanya sudah berkurang. Tapi kalau seseorang yang perasaannya tinggi, dia akhirnya punya sifat cekatan. Dia punya sifat peduli. Lihat orang tuanya repot, dia segera bergerak. Lihat orang ayahnya sakit, dia pun langsung berbuat melayani orang tuanya. Nah, ini yang dia khawatirkan. Ketika perasa ini hilang dalam diri kita, akhirnya kita menjadi manusia yang lambat laun makin kurang bermanfaat di hadapan manusia yang lain. Maka timbulnya rasa peduli kepada orang lain itu adalah karena faktor utamanya adalah rasa melihat kemarin saudara kita diranca ekek sebagian kendaraan, sebagian rumah, sebagian lokasi,
terkena musibah, beberapa ada yang rusak, ada yang hancur segala macam. Kita melihat itu tuh ada rasa simpati atau tidak. Ketika ada rasa simpati timbul kemudian gerak hati, kita mengadakan tangan berdoa keselamatan sama mereka, berarti hati kita, rasa kita masih baik. Kita melihat warga saudara kita di Palestina yang sudah entah berapa puluh hari, entah berapa ratus hari, kita melihat videonya, melihat fotonya, kok kita tidak iba dan tidak kasihan, berarti kita nih masih ada hatinya atau enggak. Bahkan waliyadzubillah, malah justru kita mencemooh sama orang Palestina dan mengagung-agungkan Israel. Astagfirullah. Berarti hati kita tuh di mana posisinya? Ya, ini yang perlu kita timbulkan. Jadilah manusia yang punya perasaan yang peka kepada perkara-perkara yang memang kita harus peka perkara tersebut. Yaitu peduli kepada keluarga, kepada ayah dan ibu, kepada saudara-saudara, sehingga jangan sampai jadi orang yang cuek melihat orang yang perlu bantuan, cuek melihat orang yang kesusahan, cuek melihat orang yang sedih. Yang itu mereka, biarin saya, yang penting saya senang. Nah, itu pengaruhnya adalah dipengaruhi oleh rasa. Baik, ketika berbicara rasa, Pak Ustadz, tentu kita ingin perasaan kita tuh selalu yang baik-baik aja. Nah, adakah untuk memelihara rasa dalam diri kita itu betul-betul menjadi hamba Allah yang baik? Seperti apa nih kiat-kiat untuk memelihara rasa dan perasaan kita hanya diarahkan kepada hal yang baik? Di antara salah satu supaya untuk mengontrol rasa supaya senantiasa dalam kebaikan, poin yang paling utama adalah minta sama Allah, yaitu berdoa. Salah satu doanya adalah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tegakkan, teguhkan, mantapkan hati saya dalam agama. Di antara doa yang lain, Allahumma hdina siratal mustaqim, minta pertolongan sama Allah, ditunjukkan ke jalan yang benar, sehingga rasa hati kita condong kepada kebaikan, terus dalam kebaikan, dalam jalan yang benar, sampai kapan? Sampai husnul khotimah. Nah, itu diantaranya doa. Yang kedua kalinya, maka kita harus mencari ilmu. Dengan mencari ilmu, maka segala sikap yang kita akan buat itu semua berdasarkan dengan ilmu. Ilmu yang mana? Ilmu yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita bersyukur. Ketika mendapatkan musibah, kita bersabar. Nah, itu kan yang kembali dikontrol adalah hatinya, bukan menuruti hawa nafsunya. Kenapa bukan menuruti hawa nafsu? Karena hawa nafsu itu akan mendorong kepada perkara-perkara yang tidak baik. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu mendorong kepada perkara-perkara yang buruk. Baik pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung, bisa Anda ikuti terus setiap pagi pukul 05 sampai 06 waktu Indonesia Barat. Tentu pada saat ini kami masih bersama Ustadz Roja Sahrul Hikmat dari Ponpes Tahfidul Quran. Kembali, manusia dipengaruhi oleh rasa. Bisa digaris bawahi Ustadz poin-poin penting untuk para pendengar dan pemirsa. Poin pentingnya, salah satu makalah Imam Ghazali rahmatullah alaih, tatkala Allah Subhanahu wa taala berpaling dari dirinya, maka di antara cirinya dia makin lama makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sering disampaikan oleh motivator, boleh kamu bermain jauh-jauh, tapi jangan sampai lupa jalan pulang. Siapa yang lupa jalan pulang? Dia yang tidak merasa bahwa saya ini adalah makhluk yang memang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka
menghadirkan rasa bahwa saya hamba Allah, menghadirkan rasa bahwa saya adalah umat Nabi, menghadirkan rasa bahwa saya adalah manusia. Ini penting sehingga segala sesuatunya akan dikontrol dan akan dipikirkan. Kenapa? Karena saya adalah manusia. Masa saya berbuat demikian kok kayak hewan? Nah, maka ini perlu ditumbuhkan kembali rasa dalam diri kita, terutama rasa bahwa saya ini adalah makhluk yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana menjadi makhluk yang punya rasa cinta kepada Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi dari Bandung, insya Allah akan terus Anda ikuti di tema dan narasumber yang berbeda. Sampai di sini jumpa kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.